keutamaan dari surah tersebut. Kemudian setelah menguraikan tentang makna surah Al-Fatihah serta keutamaannya, barulah kemudian masuk pada ayat pertama yaitu basmalah dengan menguraikan keutamaannya pula disertai dengan beberapa riwayat. Jadi Ibnu Katsir ketika menafsirkan sebuah kata, dia menukilkan dulu semua riwayat-riwayatnya lengkap dengan sanadnya, kemudian nanti di belakang dia baru mengungkapkan dia cenderung kepada pendapatnya siapa. Salah satunya di sini pada ayat kedua, Alhamdulillah, dia menuliskan, ini jadi kutipan langsung ini, ahli qiraah yang 7 sepakat bahwa huruf dal pada kata alhamdulillah dibaca dhammah menjadi mubtada dan khabar. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan Ro'bah bin Al-I'jaj, mereka berdua membaca alhamdah dengan nasab karena ada fiil yang tersembunyi. Sedangkan Ibnu Abu Ablah membacanya alhamdulillahi dengan huruf dal dan lam didommahkan karena keduanya mengikuti yang pertama. Ada riwayat lain yang serupa namun syadz. Di sini dia mengemukakan bahwa pendapat ini termasuk pendapat yang syadz, riwayatnya syadz, ada kecacatan. Kemudian pendapat lain dikutip Ali dari Zaid bin Jad'an meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur, dan jika seorang hamba berkata alhamdulillah, maka Allah berkata, hambaku telah bersyukur dan berterima kasih kepadaku. Kemudian beralih kepada contoh penafsiran pada kitab Tafsir Bir-Ra'id. Di sini yang saya contohkan adalah penafsirannya Jalaluddin Al-Mahalli atau kitab Tafsir Jalalain. Saya ambil juga dari Quran Surah Al-Fatihah ayat 2 adalah bahwa lafaz alhamdulillah merupakan kalimat berita yang berupa pujian dalam artian bahwa Allah lah yang memiliki semua pujian yang diucapkan oleh seluruh hambanya. Kemudian lafaz Allah oleh Jalaluddin Al-Mahalli dikatakan sebagai sebuah nama bagi zat yang memiliki hak untuk disembah, baik itu oleh manusia, jin, malaikat, hewan, dan makhluk lainnya. Dan semua makhluk yang memiliki kewajiban untuk menyembah, mereka itulah yang disebut dengan alam. Ini pendapatnya Jalaluddin Mahalli. Dia menulis sendiri pendapatnya, dia tidak menukilkan riwayat-riwayatnya. Bisa mungkin dilihat tadi perbedaannya dengan bentuk penafsirannya Ibnu Katsir ketika dia menjabarkan sebuah kata atau sebuah lafaz pasti disertai dengan riwayat. Kalau di tafsir Jalalain dia tidak menyebutkan riwayatnya, langsung dia kemukakan dari sisi bahasanya tanpa menyebutkan riwayat. Baik, saya kira cukup sampai di sisi yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh pemakalah. Kemudian sekarang dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, komentar, atau menanggapi daripada materi yang dibawakan oleh pemakalah untuk memaparkannya. Dengan hormat dipersilahkan. Silakan Saudara Muhammad Nurul Ihsan. Oh iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Saudara Rahmat. Mungkin tadi di awal-awal ada dijelaskan mengenai tafsir Tirroi yang terbagi jadi dua. Apa tadi itu pemateri? Mohon maaf, pokoknya ada tadi dua disebutkan kalau saya tidak salah dengar. Pembagian tentang tafsir Tirroi ada 2 poin atau 2 kategori yang didapatkan oleh pemateri. Saya hanya ingin minta kejelasan tentang apa 2 poin tersebut karena kalau saya baca sekilas juga di makalah kayaknya tidak ada dan tadi tidak dijelaskan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Andi Rahmat Hidayat selaku moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lanjut kepada teman-teman yang lain yang masih ingin mengajukan pertanyaan. Silahkan Saudara Irfan Jaya Sakti. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja
kepada saudari pemateri mengenai mungkin tafsir bil ra'yi ini. Tadi telah diangkat atau disajikan salah satu contoh melalui PowerPoint ketika kemudian dalam tafsir Jalalain mengenai kata alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan, apakah memang metode penafsiran pada kitab tafsir Jalalain birro'i, atau justru cuma contohnya tadi yang disajikan itu cuma birro'i? Apakah memang Jalalain itu metode penafsiran yang digunakan adalah birro'i? Kemudian bagaimana sih kita bicara soal ciri-ciri nih untuk mengidentifikasi sebenarnya itu ciri-cirinya tafsir birro'i dalam suatu kitab tafsir? Apakah ada kata kunci khusus ketika kita melihat, oh berarti ini dia sudah termasuk tafsir dengan metode birro'i? Mungkin bisa diberikan pencerahan oleh pemateri. Mungkin demikian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kembali ke teman-teman, mungkin satu lagi untuk dijawab di sesi pertama oleh saudara pemateri. Silakan saudara Yusril. Saya Oh. Mungkin saudara Yusril lebih duluan, saudari. Nanti sesi berikutnya, coba. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja ya. Dalam penggunaan tafsir bil ro'i, misalkan seseorang atau seorang mufassir atau calon mufassir telah mengetahui kaidah-kaidah sepenuhnya daripada ilmu tafsir tersebut, sejauh manakah calon mufassir tersebut dapat menafsirkan ayat-ayat daripada Al-Quran itu sendiri? Apakah hanya sebatas bidang keilmuannya saja atau boleh lebih daripada itu? Baik. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Mungkin kita berikan waktu kepada pemateri untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Silakan saudari pemateri. Tunggu ya. Tunggu saya tulis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Adapun nanti kekurangannya saya mohon maaf karena saya juga sadari bahwa makalah saya ini sangat-sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak sebenarnya yang tidak saya singgung di dalamnya. Oke, pertanyaan pertama, Muhammad Nurul Ihsan. Tadi saya singgung memang ada dua golongan birro'i, yaitu Mahmud sama Mazmun. Kemudian sebelum menjawab saya klarifikasi dulu kenapa saya tidak masukkan, karena pembahasannya terlalu banyak, sudah terlalu banyak, dan saya rasa makalah saya isinya juga sudah terlalu banyak, jadi saya tidak tambah lagi. Tapi sependek pengetahuan saya dari yang saya baca bahwa tafsir birro'i yang kategori Mahmud adalah mereka yang menafsirkan Al-Quran masih menggunakan atau masih bersandar pada Al-Quran, hadis, qaul sahabat, dengan riwayat-riwayat yang sahih, tapi juga dengan menggunakan mungkin keilmuan yang lain, misalnya mungkin dibahas secara sisi bahasanya mungkin, atau kalau dia ambil corak sufi misalnya, dia lebih condong kepada kesufiannya, itu yang dimaksud dengan yang Mahmud. Artinya dia tidak asal-asal riwayat, asal-asal menafsirkan saja. Adapun yang Mazmum, dia adalah orang yang bisa dibilang menafsirkan Al-Quran, kemudian dia tidak tidak bersandar kepada Al-Quran, kemudian dia terkesan subjektif dalam menulis tafsir,
Bisa dibilang juga misalnya kalau dia menganut mazhab tertentu, dia menafsirkan Al-Quran untuk mengangkat mazhab yang dia anut. Kemudian atau dikembalikan dulu, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, saya kembalikan dulu ke penanya. Ya, silahkan penanya. Muhammad Nurul Ihsan. Iya, karena pertanyaan saya tadi memang untuk mengetahui bagaimana apa maksudnya dari Mahmud tadi sama Mazmum. Saya kira jawaban yang diberikan oleh saudari pemateri sudah jelas dan tidak ada lagi pertanyaan lanjutan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Andi Rahmat Hidayat selaku moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut nih, saudara pemateri. Kemudian pertanyaan dari Irfan, apakah memang metode pada kitab Jalalain itu betul-betul birra'yi? Kalau yang saya lihat dari beberapa jurnal dan juga ada buku-buku di sini, dia kategori iya birra'yi. Dan kalau saya lihat juga sempat buka-buka kitabnya, memang tidak terlalu beda sekali sama tafsir Ibnu Katsir sama At-Tabari yang rata-rata sampai berapa halaman itu dinukilkan ayat hadis, kemudian dia mentarjim mana pendapat yang lebih sahih. Sementara di Jalalain dia tidak ada bilang dikatakan dari ini, dia langsung menerjemahkan seakan-akan yang dia tulis itu memang dari dia sendiri. Ini menurut yang saya baca, tapi kan tidak seluruh ayat dari tafsirnya Jalalain tidak semua saya baca, mungkin satu ayat yang pernah saya lihat. Kemudian apakah ada, lalu bagaimana caranya mengidentifikasi birra'yi? Di dalam makalah saya memang saya tidak mencantumkan bagaimana atau ciri-ciri tafsir birra'yi, tapi kita bisa ambil patokannya di tafsir bil ma'thur. Tadi kan sudah saya sebutkan bahwa tafsir bil ma'thur yang pertama dia menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah yang tentu jelas sanadnya, kemudian dengan qaul sahabat, dan yang terakhir dengan pendapat tabi'in. Jadi kalau kita mau lihat apakah dia birra'yi atau apakah dia benar-benar birra'yi, kita lihat saja apakah dalam tafsirnya dia betul-betul ketika menafsirkan sebuah ayat dia sertakan hadis-hadis ataupun qaul sahabat ataupun memang dari Al-Quran atau tidak. Kalau ada pendapat-pendapat seperti yang saya sebutkan di tafsirnya Al-Baydawi, ketika dia menafsirkan dia hanya mengatakan dikatakan atau diriwayatkan tanpa menyebutkan dari siapa sih periwayat itu, maka ini mengindikasikan bahwa itu adalah tafsir birra'yi. Ini menurut asumsi saya sendiri. Kemudian kembalikan dulu Pak. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan saudara Irfan Jaya untuk menanggapi. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak atas tanggapan daripada saudari pemateri. Mungkin untuk sementara alhamdulillah sudah cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Lanjut Kak, pertanyaan berikutnya. Kemudian pertanyaannya Yusril, apakah dalam penggunaan birra'yi apakah ketika mereka seorang calon mufasir sudah tahu kaidahnya bagaimana menafsirkan, apakah dengan cara lain atau hanya pada bidang keilmuannya saja? Tafsir birra'yi, walaupun tadi saya bilang bahwa dia menggunakan akal atau dia terkesan punya corak, tapi birra'yi sebagaimana tadi pertanyaannya Muhammad Nurul Ihsan, bahwa yang diterima itu adalah penafsiran birra'yi yang tetap bersandar pada Al-Quran. Jangan sampai juga ada, karena dibilang ada tafsir birra'yi terus mengesampingkan nih apa-apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran atau tentang penafsiran sahabat. Jadi penafsiran dengan metode birra'yi bukan berarti tidak menyinggung atau tidak menuliskan riwayat-riwayat Rasulullah, tetap menuliskan, tapi mereka memasukkan bidang keilmuan lain, misalnya dari segi bahasanya, atau kalau dia memang punya corak teologis seperti tafsirnya
Al-Baydawi, seperti itu tetap apa namanya? Apa tadi saya bilang? Tetap mereka gunakan bidang apa namanya? Tetap menuliskan tafsir sesuai bidang keilmuannya, tapi tetap bersandar pada Al-Quran. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, silahkan saudara penanya. Baik, alhamdulillah. Saya kira sudah cukup jelas. Untuk sementara saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin waktu masih lumayan panjang. Mohon izin, Ustaz. Mungkin masih ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan tadi ada saudari Dewi Sartika. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengajukan pertanyaan kepada pemateri kita pada hari ini terkait dengan tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'i. Sebagaimana yang dijelaskan tadi, bahwasanya tafsir bil ma'sur itu adalah upaya yang dilakukan dengan jalan riwayat, apakah itu Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, pendapat tabi'in dan lain sebagainya. Sedangkan ra'i itu upaya menyingkap isi kandungan Al-Quran dengan menggunakan rasio atau akal. Jadi pertanyaan saya, apakah memang tafsir bil ma'sur itu sepenuhnya bersandar kepada Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, pendapat, apakah di situ tidak menggunakan ra'yu atau akal, begitu pula sebaliknya. Pasti dalam menafsirkan Al-Quran itu tidak lepas dari dua hal tersebut. Dia bersandar kepada Al-Quran ataupun riwayat, tetapi juga menggunakan akal ataupun rasio, begitu pula sebaliknya. Jadi bagaimana bisa membedakan itu? Apakah memang semua tafsir yang ada itu hanya dilihat dari sisi situnya gitu? Kalau dia sudah bersandar Al-Quran dengan Al-Quran, hadis, dan lain sebagainya, itu tafsir bil maksur. Apakah memang tafsir bil maksur dan ra'i ini tidak memiliki semacam langkah-langkah tertentu bahwa ini dikategorisasikan sebagai tafsir bil maksur dan tafsir bil ra'i? Karena sepengetahuan saya, dalam penafsiran Al-Quran itu tidak luput dari dua hal tersebut begitu. Namanya juga penafsir pasti tetap menggunakan ijtihad dan tetap mengutip para pendapat ataupun ataupun hadis. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan sebelum diserahkan kembali kepada pemateri pemakalah hari ini. Moderator. Baik, silahkan saudara Fahrul Razi. Ya, terima kasih. Bismillah. Adapun pertanyaan saya mungkin tidak jauh beda aja dari pertanyaannya saudari Dewi mengenai tafsir bil maksur. Bagaimana tafsir bil maksur memperlakukan hadis-hadis yang mungkin bertentangan dengan akal atau logika kita sebagai sebagai penuntut ilmu atau sebagai orang awam. Bagaimana para mufassir yang menggunakan tafsir bil maksur menafsirkan hadis-hadis yang kurang masuk akal atau kurang dipahami oleh khayalak umum. Terima kasih. Baik. Bagaimana pemakalah? Apakah sudah jelas tadi pertanyaannya saudara Fahrul? Bisa dipahami? Baik. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman?
Baik, mungkin sudah tidak ada. Saya kembalikan kepada pemakalah untuk menanggapi pertanyaan yang masuk. Setelah pertama saya menjawab pertanyaan dari Dewi Sartika, apakah tafsir bil ma'sur itu benar-benar tidak menggunakan akal, sebagaimana yang tadi disebutkan bahwa dalam menafsirkan tidak mungkin orang tidak menggunakan akal. Dari yang saya dapatkan bahwa sebenarnya kalau secara metodologi ya, ketika sahabat mungkin menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan sunnah, di mana sunnah itu tidak dikatakan oleh Rasulullah bahwa ini adalah tafsir dari Quran ini atau ayat ini, maka secara metodologi itu birra'yu, karena sahabat sendiri yang berpikir, oh mungkin ini bukan menerka juga ya. Dia yang mengatakan, sahabat mengatakan tanpa petunjuk Rasul bahwa ini tafsirnya yang ini. Itu secara metodologi. Tapi secara substansi, substansi material, itu termasuk bil ma'thur. Tapi kalau caranya jalan yang ditempuh untuk menentukan bahwa sunnah ini, hadis ini adalah penafsiran, adalah bisa kita gunakan sebagai penafsiran dari ayat ini, itu tidak bisa dikatakan itu dikatakan dengan ro'yu. Itu yang sempat saya baca bahwa bil ma'thur, penafsiran bil ma'thur bisa saja bil ro'yu secara metodologinya. Kemudian apalagi tadi? Itu je, Dewi Sartika. Silakan saudari Dewi. Mungkin bisa ditambahkan dengan yang lain. Oke, untuk tambahannya saya serahkan kepada teman-teman. Mungkin. Baik, silahkan teman-teman, mungkin ada. Silahkan saudara Irfan mungkin. Ya baik, Bismillah, izin berkomentar juga untuk menambahkan di. Jadi mungkin yang saya tangkap dari pertanyaan daripada saudari Dewi Sartika, tidak lain tidak bukan tadi kita berbicara mengenai tafsir atau produk tafsir melalui kitab-kitab tafsir, atau bagaimana kemudian mengidentifikasi bil ma'thur dan bil ro'yi dengan dalih bahwa karena tidak mungkin tidak ada ijtihad oleh mufassir atau penafsir dalam suatu penafsiran, yang pasti ada saja ijtihad. Nah makanya apakah cuma misalnya jika ada ijtihadnya, apakah dia tetap bil ma'thur atau dia bil ro'yi? Mungkin kita kembali pada penjelasan dosen pengampu, bahwasanya di beberapa pertemuan yang lalu mungkin di kelompok 2 terbelakang munculnya bentuk pendekatan dan corak tafsir. Situ jelaskan bahwa ya betul bahwa tidak semua misalnya kalau bil ma'thur itu bukan berarti tidak ada ro'yu atau tidak ada kemudian ijtihad tersendiri oleh para mufassir. Begitupun sebaliknya, kitab-kitab tafsir yang teridentifikasi menggunakan metode bil ro'yi itu pasti tetap ada bil ma'thurnya. Namun yang menjadi fokusnya ialah yang mana yang lebih mendominasi. Maka ketika dalam suatu kitab tafsir atau tafsir itu yang mendominasi adalah bil ma'thurnya daripada ijtihad dari seorang mufassir itu, maka itu dalam kategori atau diidentifikasi sebagai tafsir bil ma'thur. Begitupun sebaliknya. Jadi intinya ialah untuk menentukan apakah dia ma'thur atau ro'yi dalam suatu kitab tafsir, itu kita melihat yang mana yang lebih dominan atau yang mana yang lebih mendominasi daripada keduanya. Mungkin ini yang saya maksud tadi pertanyaan saya sendiri, bahwa apakah memang kalau bil ma'thur kan sudah jelas bahwa dia menukil riwayat-riwayat, apakah Quran bil Quran, Sunnah, perkataan sahabat, itu sudah dalam bil ma'thur untuk ciri-cirinya. Mungkin tidak ada masalah, tapi untuk kita mengidentifikasi
Misalnya kita buka kitab tafsir tertentu, oh ketika ada kata ini atau kalimat ini dalam kitab tafsir yang berbahasa Arab, misalnya kita periwayatnya, kita langsung bisa mengetahui, oh pasti ini sudah biroi. Mungkin ada kata khusus yang digunakan oleh penulis tafsir atau mufassir ini, sehingga itu kita bisa mengidentifikasi, oh bagian ini adalah ro'yunya si penafsir. Biasa kita mungkin baca akulu atau kultu, itu mungkin yang saya tanyakan juga tadi itu, apakah itu sudah cukup menandakan, oh ini bukan dari riwayat lagi, ini sudah ijtihadnya si mufassir. Mungkin itu tanggapan ataupun komentar dan tambahan dari saya. Terima kasih kesempatannya, saya kembalikan ke moderator. Baik. Terima kasih atas tambahannya Saudara Irfan Jaya Sakti. Mungkin atau masih ada ya teman-teman yang lain yang ingin menambahkan? Baik, saya kembalikan kepada saudari penanya. Iya, sebenarnya apa yang dijelaskan oleh Irfan Jaya Sakti itulah yang sebenarnya saya maksud, karena yang saya tangkap dari penjelasan dari Ustadz pada beberapa pekan yang lalu, dalam penentuan sebuah tafsir itu pasti ada tidak 100% menggunakan metode tahlili, metode tematik, ataupun tafsir bil maksur ataupun tafsir bil ra'i. Tapi untuk melihat pembuktian itu ya itu yang sebenarnya saya tanyakan tentang itu, tapi belum saya temukan. Terima kasih. Baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan Saudara Fahrul Razi tadi. Silakan ditanggapi, Kak. Ini Fahrul Razi, bagaimana mufassir menjelaskan ayat-ayat tadi atau hadis ini ya, yang terlihat bertentangan. Bisa mungkin dikasih contohnya Fahrul Razi yang seperti apa itu yang bertentangan? Maksudnya kayak kurang dipahami oleh masyarakat umum. Bagaimana caranya lebih dijelaskan, apa masuk lagi bil ro'yi atau tetap ditafsirkan lagi dengan hadis-hadis yang lain supaya lebih jelas begitu, atau penafsiran dari penafsiran dari penafsir tersebut, pemikiran dari penafsir tersebut, bagaimana penafsir tersebut menjelaskan hadis-hadis yang kurang dapat dipahami secara di khayalak umum. Bagaimana cara menjelaskan lebih telitinya lagi, lebih dalam lagi, apakah dari pendapatnya sendiri atau menjelaskan lagi dengan hadis-hadis yang lebih dalam, begitu maksudku. Bagaimana caranya jelaskan gitu yang menggunakan tafsir bil maksur. Kalau tafsir bil maksur, contohnya tadi ya, ketika ada sahabat yang masih bingung karena merasa mereka dirinya tidak lepas dari perbuatan zalim, maka Rasulullah maka ditafsirkan dengan Al-Quran. Tadi ada contohnya itu ya, laisa kama taqulun, baru disebutkan ini bahwa yang dimaksudkan dengan zalim adalah kesyirikan sebagaimana yang dikatakan dalam surah Luqman. Itu kalau misalnya ada sahabat yang begitu kita maksud, Farul. Iya, penjelasannya tuh berarti dikaitkan lagi dengan ayat yang lain, Dik, atau kalau tafsir bil maksur kan tadi ada metodenya ya, ragamnya, yaitu yang pertama memang harus berpedoman pada Al-Quran, dicari dulu di Al-Quran. Kemudian ketika tidak ditempatkan baru dengan menggunakan sunnah atau hadis, baru kemudian dengan perkataan sahabat, dan terakhir dengan pendapat para tabi'in. Itu metodenya bil maksur. Tapi sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Saudara Irfan, bahwa tidak menutup kemungkinan juga adalah menggunakan akal atau pemikirannya sendiri, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, terima kasih. Begitu juga yang dimaksud, yang kita maksud. Iya, Moji, lebih diperinci lagi tuh, lebih diluruskan ya, kasih.
Baik. Bagaimana ini Ustaz? Kami kembalikan ke Ustaz atau karena kayaknya sudah tidak ada Ya, pertanyaan lagi Ustaz. sudah tidak ada ya. Iya Ustaz. Saya ingin dulu memantulkan dulu ini. Ya, dijawab dengan singkat saja ya. Coba dicatat baik-baik. Yang pertama, apa alasan penulis? Oke, menjadikan bil maksul dan bil ra'yi itu sebagai pendekatan tafsir. Ya, kenapa ini bagian dari pendekatan tafsir? Ya, oke. Sekaligus saya juga minta bantuan. Ada 2 pemakalah kemarin. Sekaligus dibantu jawab juga ini pemakalah hari ini. Silakan pandu moderator. Nah, kenapa kemarin itu tahlili ijmali dikatakan metode tafsir? Kenapa itu muqaran maudhu'i dikatakan metode tafsir? Nah, kenapa ini bil maksur bil ra'yi sama-sama di tafsir, tafsir bil maksur, tafsir tahlili, ada di semua di tafsirnya. Itu dianggap pendekatan, ya. Pendekatan tafsir. Nah, oke itu dulu. Saya minta 3 orang ini jawab secara singkat dan jelas. Nah, langsung Anda bilang ya. Saya katakan bil masul bil ra'yi sebagai pendekatan karena ini. Ya, langsung saja itu. Jangan bertele-tele. Ada latar belakangnya. Silakan pandu moderator. Ada 3 orang ini yang saya ingin dengarkan penjelasan dulu. Baru kita melangkah ke berikutnya. Silakan moderator. Silakan pandu. Yang 3 Baik, orang itu saya mana? persilakan kepada pemakalah hari ini terlebih dahulu Ustaz untuk menjelaskannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada kekeliruan mohon dimaafkan. Kenapa Iya, kumakan deh, ini kumakan deh. Iya. kenapa bil maksud dan bil ra'yi kenapa tahlili kenapa kemarin tahlili muqaran dan lain sebagainya disebut metode karena dia punya Jangan kita bahas itu kita. Oh, Jangan kita bahas langsung aja. itu materinya orang lain. Oh, Ya, kita bahas kenapa bil masul bil ra'yi. Ya, kenapa bil masul bil ra'yi sebagai pendekatan? Itu 2 makalah ya. Itu yang lain mau itu yang bahas Ki. 2 orang itu. apa Ya, dia pemakalah sebelum jam kita. Ya, oke. Kenapa bil maksur dan ra'yi dikatakan sebagai pendekatan? Karena dalam menafsirkan memang butuh pendekatan, yaitu ar-ra'yu dan asar. Singkat Ustaz itu sih. Kenapa bukan tahlil itu pendekatan? Iya kan? Kenapa bukan muqaran maudhu itu Kalau pendekatan? Atau tahlili kan kenapa bukan dia punya pendekatan sufi, pendekatan tasawuf, pendekatan fikih yang menjadi pendekatan? Kenapa ini dikatakan pendekatan? Iya, iya. ya karena kalau yang disebut tahlili itu dia punya langkah-langkah memang langkah-langkah khusus, sementara pendekatan itu tidak punya langkah-langkah tapi dia punya ciri-ciri. Ciri-ciri. Kalau pendekatan, kalau langkah-langkah tidak ada ciri-cirinya. Apa bedanya? Jadi pasti bil masur ada juga langkah-langkahnya loh. Itu tafsir Quran bil Quran. Jadi caranya apa? Mencari ayat. Berarti ada juga langkahnya. Jadi namanya tafsir pasti ada langkahnya. Iya kan? Ya, dan setiap tafsir ada juga cirinya. Ini pisah-pisah lagi ini. Apa ini? Kenapa ini dijadikan ini langkah ini? Atau ada yang bisa membantu pemakalah pertama itu Rosi? Metode tafsir, pendekatan tafsir ini sebagai inti nih. Karena dari awal kemarin dan sejarahnya juga tadi double-double Ki. Sejarahnya bil maksud bil ra'yi itu harusnya dibahas oleh pemakalah kedua. Ataukah Rosi bisa membantu Rosi? Kenapa itu dikategorikan atau ada yang lain bisa bantu? Silakan. Silakan moderator, pandu moderator. Baik, silakan kepada teman-teman mengangkat bicara mungkin. Bagaimana itu? Saudara Dewi, silakan. Ya, satu alasan ini berbicara tentang makalah minggu lalu ya. Kenapa saya mengatakan bahwa Maudu'i dan kawan-kawan itu adalah sebuah metode karena yang saya ketahui bahwa metode itu adalah sebuah prosedur teknik ataupun langkah-langkah yang digunakan. Dan beberapa yang saya baca bahwa kita kenal bahwa metode tafsir itu ada 4, jadi tahlili dan kawan-kawan.
Itu jawaban singkat dari saya dan alasannya. Ya, kalau yang lain mau kalau satu lagi, mau kalau satu lagi. Siapa? Lalu Kang Moderator. Deli. Saya Ustaz. Ya, ya. Ya, Rahmati. Ya, oke. Eh, kalau saya mungkin agak bingung Ustaz untuk menjawab. Tapi Bingung ya. Lebih bilang bingung daripada saya, menjelaskan berpusing. Iya kan? saya Terus setuju dengan pendapatnya Saudari Dewi tadi. bingung beda mau setuju sama Dewi. Ini dasar. Aku tahu Ji, ada yang terselubung, ada udan di balik batu. Hmm. Oke, oke. Ada yang bantu temannya mungkin? Siapa tadi? Rosi, Gunawan, yang lain? San. Ah, ada yang bisa bantu Ira. Jadi semua harus bicara ya. Ada yang bertanya, ada berikan saran, ada yang arahkan, ada yang respon-respon, ada yang nyeletup-nyeletup. Ah, harus bertanya. Ini semua dinilai ini. Makanya saya rekam ini. Kalau ada nilainya kurang, tinggal saya lihat rekaman, ya kan? Oh, ini tidak aktifkan kamera. Oh, ini tidak bertanya. Oh, ini ada semua penilaiannya. Makanya direkam. Ya. Terus, bagaimana? Ada yang lain? Rosi sebagai pemakalah pertama, metode tafsir, pendekatan tafsir sudah diperbaiki makalahnya kemarin. Sudah adakah clue jawaban yang benar? Hmm. Tapi Ustaz, Hmm. menurutku kalau pendekatan tafsir itu merujuk pada sudut pandang atau perspektif yang digunakan oleh penafsir. Sedangkan kalau metode itu sistematisnya yang digunakan dalam menafsirkan, itu mungkin perbedaan antara pendekatan dan metode yang bisa saya Jadi kalau jelaskan. pendekatan perspektif ya, perspektif. Iya, sudut pandang. Perspektif berarti apa artinya perspektif itu? Sudut pandang. Sudut pandang. Nah, bukan corak, sudut pandang fikih, sudut pandang tasawuf. Kalau Ya kan? corak Saya lihat itu Ustaz, hmm. apa di gaya atau Hmm. karakteristik pada Tapi sebuah sudut aliran. pandangnya orang bagaimana? Ya kan beda kan sudut pandangnya orang biologi, sudut pandangnya orang matematika, orang agama. Beda kan sudut pandangnya. Kalau kita katakan rektor, orang ekonomi apa? Banyak wannya itu rektor. Iya, banyak nuna apa tanda tangan apa Arab nah dapat misalnya apa sedeng misalkan ya. Sudut pandang apa lagi? Sosial. Terkenal gitu rektor di mana-mana apa-apa dan sebagainya, ya kan? Sudut pandang agama, bahaya itu. Siapa tahu kalau amanah bisa saja masuk surga, kalau tidak, ya kan? Dan seterusnya, ya kan? Itu kan amanah itu besar sekali, misalkan ya dan sebagainya. Jadi tergantung kita sudut pandang apa. Jadi apa lagi bedanya? Sama aja sudut pandangnya orang beda-beda tergantung kecenderungan atau keilmuannya. Hmm. Belum. Saya belum mendapatkan kata kunci. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oke, sekarang Rosi cari copy paste di KBBI. Metode itu apa? Pendekatan itu apa? Silakan copy paste dulu. Saya tunggu. Baru kirim di chat room. Coba kirim di chat room. Metode itu apa? Pendekatan itu apa? Satu. Kemudian ada yang lain bantu Gunawan dan kawan-kawan. Coba lihat di kamus. Di kamus. Manhaj. Perasaan kemarin saya sudah jelaskan itu. Manhaj. Atau habis waktu. Nahaja. Manhaj. Nah, iya. Kalau pendekatan ada yang mengatakan torikoh. Torikoh. Coba lihat di kamus. Terutama Mu'jam Maqais Lugha, Lisanul Arab, Mufradatul Quran dan sebagainya. Oke. Jangan Mahmud Yunus ya. Itu anak TKI, itu anak SMP itu yang Mahmud Yunus diambil dari dulu, ya kan? Ini kuliah ini sama kalau bahasa Inggris itu. Jangan bahasa kamus Arab Inggris Indonesia tidak. Kalau Inggris itu kan ada kamus apa itu? Oxford. Ya kan? Kamus Oxford yang terkenal. Inggris ini juga kalau bilang kamus Arab ya. Supaya lebih mantap. Coba.
Ada yang lihat kamus Indonesia, ada yang lihat Arab, dalam hal ini mu'jam-mu'jam, dan sebagainya. Silakan bantu saya. Sudah ada dapat datanya? Ini penjelasan yang hilang atau yang kurang, dan seterusnya yang harus dipahami dari awal. Kalau tidak, sudah ada? Belum ada ya? Sambil menunggu? Belum ada? Belum ada ya? Oke, coba. Kemudian, saya ingatkan masing-masing. Ya, minta tolong ya. Oke. Ujian finalnya itu entahlah nanti dosen pertama ya, dosen kedua ya. Tapi ingat ya, dosen kedua itu yang sangat ditekankan itu adalah publikasi ya, ciri khasnya beliau. Jadi setiap orang itu dalam menguji, membimbing, mengajar, dosen-dosen Anda itu harus Anda tahu apa karakternya masing-masing. Ada kekuatannya metode, ada kekuatannya substansi, ada kekuatannya bahkan dua-duanya, ada kekuatannya apanya dan sebagainya ya. Ada ciri khasnya masing-masing ya. Oke. Terus yang kedua itu ingat, saya tekankan sekarang, cari memang makin sekarang, jurnal, dan harusnya sudah kita submit. Dan kita tanya, nah, paling bagus itu jurnalnya ini, November atau Desember bisa disubmit, bisa publish atau terbit ya, terbit. Itu. Terutama nanti Anda ujian, saya sangat anjurkan ini semuanya supaya mempublikasikan. Jadi nanti kalau sudah pakai seminar proposal, tanya semua teman-temanmu ya. Kalau sudah pakai seminar proposal, ingat itu. Cari maki jurnal yang Anda harus submit, dan jurnal itu 1 bulan 2 bulan segera terbit sebelum nanti Anda ujian hasil atau ujian tutup. Ya. Karena kenapa? Anda nanti kewalahan itu kalau tidak tidak mensubmit, terutama kalau ini dosen kedua ini yang penguji atau pembimbing Anda cenderung lebih ketat tentang publikasi ya, dan sebagainya, karena memang beliau adalah pernah menjadi ketua lembaga LPM ya, lembaga penjamin mutu, pernah juga menjadi asisten direktur di Pasca. Jadi memang kalau masalah Pasca itu dan tentang mutu dan sebagainya, mungkin beliau di situ urut stressing atau penekanan beliau atau ciri khas beliau ya. Nah, jadi saya mau memang masing-masing ini. Oke, bagaimana? Sudah ada? Apa ini? Ada yang sampaikan Gunawan ini. Saya lagi dalam ruangan kegiatan. Gunawan, ada ruangan kegiatan. Kegiatan apa nih Gunawan ini? Ini kegiatan mengajar ini. Ada kegiatan mengajar ini, jangan belajar ini, jangan ambil kegiatan yang lain. Kalau kegiatan organisasi jangan mi. Oke. Mana metode itu? Metode. Cara teratur. Oke, satu. Dalam pelaksanaan. Ya, dalam melaksanakan. Jadi ada tafsir, ada cara yang teratur atau sistematis. Agar tercapai sesuai yang dikehendaki. Oke. Cara kerja atau sistem tafsir. Maka dikatakan tahlilika, apakah ya ada sistem. Oke. Oke, ini prinsip pengajaran bahasa, metode langsung. Oke. Berarti yang pertama ya, coba lihat ya, cara teratur atau cara kerja yang sistem. Oke, metode itu ya, dari kata metos. Ya, metos ya. Dan seterusnya. Oke, metode. Sudah. Kalau pendekatan. Oke. Pendekatan itu proses, cara perbuatan, mendekati hendak. Oke. Tanpa tidak oke, antar usaha. Dalam rangka aktivitas penelitian mengadakan metode untuk mencapai metode. Sama metode juga. Oke, corak. Enggak, saya tanya di corak. Biar nih. Oke, ada corak sini. Oke, coba lihat baik-baik. Oke, makanya secara bahasa, apalagi pendekatan Indonesia, metode itu sama-sama dengan pendekatan cara ya. Ya, coba lihat. Metode pendekatan. Makanya di awal-awal saya sudah sampaikan.
ada ulama yang mengatakan tahlili itu metode tafsir. Ada ulama yang mengatakan tahlili itu pendekatan tafsir. Ya. Tapi tidak mengatakan dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ya. Jadi sampai sekarang, baik di Arab, mau lihat di Indonesia, lebih di UIN saja, ruang lingkup kecil. Di UIN sekarang itu profesor tafsir itu 6. Ya, di belakang saya itu kelihatan ada Prof. Ahmad, Prof. Mardam, Prof. Gali. Tambah lagi tahun ini itu 3. Namanya Prof. Yusuf, Muhammad Yusuf. Tambah lagi Ibu Sohra, Prof. Sohra dengan Prof. Halimah Bastri. Juga baru-baru Prof. tahun ini. 6 Prof. Ditambah 14, kurang lebih 10, ya, kurang lebih 14 doktor tafsir di UIN itu saya lihat berarti kurang lebih semua 20 ya. 20 ya, ya 20 atau 18 lah. Itu merupakan ulama-ulama atau ahli-ahli tafsir lokal ya. Dan sebagian juga mungkin sudah menjadi nasional, itu ternyata tidak sepakat. Ya, tidak sepakat. Jadi begitu. Metode, cara. Kalau begitu, ingat, memahami sesuatu ada 2. Ya. Saya mau besok-besok yang bertanya harus kritis. Ya, harus kritis. Jangan kalau sudah, jangan misalkan tadi apa itu pendekatan bil maksul bil ra'yi. Itu ada Mahmud, ada Mazmum. Sudah nih dijelaskan tidak? Itu S1 itu. Anda S2. Ya apa itu? Kapan itu dikatakan bil ra'yi tercela? Ya kan tidak diterima. Kenapa bisa tidak diterima? Ulama ini bilang begini dan sebagainya. Apa indikatornya itu? Harus begitu nanti besok-besok bertanya. Ya, kritis namanya ya, dan seterusnya. Oke, kita lanjut. Oke. Yang pertama dari aspek etimologinya. Dari aspek metode dan pendekatan secara Indonesia, tidak ada ini mana ini yang bahasa Arab tidak ada pi. Coba ada semua di makoi anunya, maktabah syamilanya. Rosi sebagai alumni UIN dan sebagai semua ini, bagaimana? Ada di maktabah syamilanya, harus ada maktabah syamilanya. Di situ ada kitab makoi seluruh lisanul Arab, bahkan beri atau beri apa lagi Bukhari, Muslim, kitab-kitab fikih, lengkap itu ya, kurang lebih 6.000 7.000 judul itu ada. Oke. Yang pendekatan bahasa Arabnya tidak ada pi. Baru Oke, lanjut. Oke. Maka dari segi itu cara, ya, sama-sama cara yang teratur, ya, yang sistematis. Oke, yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sebagainya. Makanya dibatasi dengan pengertian terminologi. Maka kalau yang menafsirkan atau memahami tahlili itu sebagai metode tafsir, dia tafsirkan adalah bahwa metode tafsir adalah cara seorang mufassir atau ahli tafsir dalam mengkaji Al-Quran itu, caranya cara untuk penafsiran interpretasi terhadap sebuah ayat. Ada caranya, ada langkah-langkahnya, dan sistem yang teratur yang dilakukan olehnya. Ya, itu kurang lebih begitu bahasanya. Bahasanya kalau metode tafsir. Sementara kalau pendekatan, kata kuncinya pendekatan itu, kalau misalkan secara etimologi sama-sama cara dengan metode, kata kuncinya pendekatan adalah sumber. Dari mana, ya kan, adalah suatu cara atau dari mana data itu diambil, materi interpretasi, materi tafsir, materi estegesi juga itu sama dengan tafsir, pemahaman yang diperoleh seorang mufassir untuk mengelola ayat ini. Jadi kalau dikatakan sumber, makanya juga itu dan ini tidak heran kalau di kitab Arab itu ya, bil masur bil ra'yi itu dikatakan masadir. Beberapa kitab tafsir itu masdarut tafsir bil masur dan bil ra'yi, berarti sebagai sumber. Berarti kalau begitu saya mau pahami ini ayat, misalkan ya, misalkan tadi apa ayat itu tadi, bidzulmin, ya kan? Walam yalbisu imanum bidzulmin. Oke.
Saya mau dapat sumber apa yang saya pakai ya? Materi apa yang saya pakai supaya bizulmin ini saya bisa mengerti. Oke? Oh, ternyata yang saya ambil dari hadis. Nah, kalau kita ditanya, siapa itu orang bertakwa? Oke. Sumber apa yang Anda ambil? Saya pengertian bahasa, berarti pendapat ro'yun. Makna bahasanya apa koyaki, wikoyaki, dan sebagainya. Tetapi kalau saya ambil dari penjelasan Al-Quran, udah lil muttaqin. Muttaqin itu siapa? Alladzina walladzina yu'minuna, itu kan? Wasari ulama udas lil muttaqin alladzina yunfikuna. Itu berarti saya jelaskan ciri atau indikator pengertian dari takwa itu dari apa? Sumber apa yang saya ambil? Dari Al-Quran itu sendiri. Kalau Al-Quran berarti apa tadi? Itu bagian dari tafsir birra'yi. Jadi kata kuncinya, metode tafsir adalah cara sistematis dalam mengolah penafsiran kita. Sementara pendekatan adalah bagaimana cara sumber kita peroleh dalam cara atau materi yang kita gunakan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, ya. Saya mengambil syair-syair. Ada ayat ini, saya ambil syair-syair deh. Nah, syair itu birra'yi. Saya ambil pendapat-pendapat. Jangan dulu. Kalau bilang pendapat, harus garis bawahi. Tadi dikatakan, sahabat itu ada pendapatnya. Tunggu. Secara metodologi atau secara... ingat-ingat baik-baik. Begini penjelasannya. Aqwalus sahabah. Jadi ulama sendiri mengatakan akwal. Akwal berarti pendapat. Pendapat berarti secara etimologi itu birra'yi. Ya, secara etimologi dia birra'yi. Aqwalus sahabah atau aqwalut tabi'in. Secara etimologi namanya akwal sama dengan ra'yun, kurang lebih sama dengan ra'yun, ya. Secara etimologi. Makanya nanti harus Anda bermain etimologi dan terminologi. Tetapi secara terminologi, batasan dari bil maksur, ya. Oke, pendapat pertama ada mengatakan sampai tabi'in, pendapat kedua sampai sahabat. Jadi nanti pemakalah Anda harus tadi Anda mengatakan lebih banyak. Hati-hati, yang mana lebih banyak mengatakan sampai sahabat atau sampai tabi'in. Kalau Anda katakan lebih banyak, itu tidak ilmiah. Kalau Anda katakan 3 dibanding 7 ulama yang saya dapatkan, berarti itu jangan bilang lebih banyak sudah ini diteliti semua. Al-Itqan, Manahilul Irfan, apalagi Al-Burhan, ya kan, kitab-kitab mabahis ulumul Quran, Abai Mannaul Qatan atau Subuh Sol dan kitab-kitab yang lain. Sudahkah Anda lihat bahwa sudah Anda bandingkan 10-20 ulama mengatakan ini lebih banyak, ya kan? Jadi tidak ilmiah. Anda harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah dari 10 ulama yang saya dapat. Misalkan ya 7 diantaranya mengatakan sampai sahabat dan 3 diantaranya sampai tabi'in. Ya, itu seperti itu yang ilmiah sekali itu. Kalau misalkan ada iklan ya, iklan ya, 7 dari 10 wanita Indonesia memilih apa, misalkan Biore, memilih ini. Itu kan hasil-hasil anu semua. Jadi iklan saja itu ilmiah banget. Ya, masa kita dikalah? Ya, masa kita dikalah? Ya kan? Ini lagi sekarang ini musim pemilu, survei apa dan sebagainya. Dia katakan berapa persen, 38%, ini sepersen. Adapun caranya memperoleh terserah dia. Apakah cuma manipulasi, ataukah ada aspek politik, ataukah memang jujur, atau ada apa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Yang penting kesimpulan yang digunakan dengan angka itu ilmiah banget itu, ya, ilmiah banget ya. Dan seterusnya. Kita lihat pendapat sahabat secara etimologi itu birra'yi. Secara terminologi karena sahabat maka dikatakan apa? Apa namanya kalau sahabat? Bil apa? Tidak ada menyau. Malasku saya tuh kalau mengajar suka dua arah. Bil Itu lagi deh manusia makin mantu. Iya begitu, aktifkan suaranya. Iya, kalau saya mengajar itu kasih aktif suaranya. Kecuali ada yang ribut di situ, ada apa dan sebagainya. Jangan kalau ada jago di kamar sendiri, aktifkan suaranya. Iya kan? Aktifkan terus. Oke, lanjut. Kalau sahabat. Tinggal ini posisinya.
tabi'in, kenapa ada yang menganggap sampai tabi'in? Karena dikatakan masa ini itu masa intelektualnya itu masih sangat-sangat tinggi. Belum lagi ada kan hadis Nabi, khairu korni summa yalunahum summa yalunahum. Berarti menyebutkan kornun tabi'in. Jadi menganggap tabi'in itu juga termasuk apa yang diucapkan itu birro'yi. Birro'yi. Bil maksur. Bil maksur. Tetapi ada ulama, dan ini saya lebih sedikit memegangi ini, lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Kita lihat, kenapa Quran dikatakan Quran itu bil maksur? Jadi bil maksur itu kata kuncinya bukan riwayat. Ya. Jadi bil maksur itu sebenarnya kata kuncinya adalah wahyu. Wahyu, berbasis wahyu. Ya. Kalau riwayat, saya bisa meriwayatkan dari seorang tabi'in. Saya bisa meriwayatkan dari Al-Ghazali. Al-Ghazali bukan tabi'in. Iya kan? Dibawanya lagi. Saya bisa meriwayatkan dari Syafi'i. Syafi'i itu tabi'in. Dibawanya lagi. Ya kan? Nah, bisa saya meriwayatkan an hadatsana. Ya. Itu kan riwayat namanya itu. Bahkan Israiliyat jadi. Bahkan ada riwayat. Mengantum moderator. Ulama deh. Kalau begitu. Tak cakarudu. Hah. Aduh, baca moderator lagi cakarudu. Bagaimana yang lain ini? Itu tahu Ira Ramadhani. Pemandangannya ada di hotel. Cici. Padahal palsu ji. Subhanallah. Saya kira ada tadi Ira di hotel ternyata. Oke, lanjut. Kalau Irfan ya di masjid. Kalau Irfan di masjid kok toh? Ustaz, Di ya. masjid. Ada yang tahu kenapa saya katakan Irfan di masjid? Bantu saya. Kenapa kira-kira saya katakan Irfan di masjid? Itu tehel-tehelan Ustaz teh. Tulisan-tulisan apa? Tehel-tehelnya kan Iya. Allah Muhammad kan kentara mereka tidak ada tuh rumah bilang begitu. Tidak ada di rumah biar rumahnya Yusuf Kalla, biar rumahnya Pak Kiai Majelis MUI tidak ada tuh begitu-begitu anu nah tehelna. Masjid gitu begitu. Tehelna ya. Oke. Itu aku bilang. Nah, ini yang saya masukkan. Anda melihat sepintas analisis langsung membuat kesimpulan dan kesimpulannya itu tepat. Ya. Ketika Anda kuliah di pasca, Anda harus berpikir cepat, analisisnya tajam, dan kesimpulannya tepat, benar. Ya, dan seterusnya. Mohon maaf ini secara pribadi. Saya itu termasuk kemarin, karena kita kodong belajar terus, saya sempat ketika masuk di pasca itu lupa satu kata dalam kosakata KBBI, yaitu kata nikah, saya lupa. Nanti saya promosi doktor, S2 lanjut, S3 lanjut. Saya mau S3, promosi, saya langsung dikasih ingat sama Pak Kiai. Raham, ingat itu kalau promosi orang, dua, dua beda kalau Anda ujian meja, S1, S2, cuma satu, Anda di hadapan penguji, kalau promosi itu dua. Ada pasangan di samping. Kau siapa di samping nanti duduk, tidak ada pasanganmu. Jadi saya harus menikah nih pakai. Oh, jangan nih. Cek and recheck ya subhanallah. Yang menjadi samping saya itu adalah mama kandung saya. Makanya komentar itu rata-rata penguji. Ya biasanya itu lebih muda itu cewek di samping tak. Cantik-cantik dan sebagainya, segar-segar. Kenapa di sampingmu ini orang tua? Bilang maaf Pak Rektor, Pak Direktur dan sebagainya. Beliau saya perkenalkan adalah wanita yang melahirkan saya. Oh, ibunya ya. Oh, padahal sebenarnya nggak tahu pasti itu. Cuma bercanda-canda kan dan sebagainya. Jadi saya memang lupa kata nikah ini. Mohon maaf. Sehingga saya juga bahkan dijodoh-jodohkan. Saya di pilot saya nih, pilihan orang tua. Kita kan tidak tahu pacaran. Dan seperti Irfan, Yusril, apalagi Gunawan ya kan. Mungkin sudah banyak mantannya kan. Saya ini mengikuti Nabi, cinta pertama dan cinta terakhir, ya kan? Ya, kaulah cinta pertama dan terakhirku. Iya, Serina ya. Iya, kasih. Iya. Iya, karena saya tidak tahu begitu, ya kan? Saya dijodohkan, diterima saja pilot, pilihan orang tua. Memang cita-citaku waktu kecil dari kecil itu pilot. Ya, ada lagunya dulu Joshua, pilot. Tetapi ternyata Iya. bukan pilot menerbangkan pesawat, tetapi menerbangkan hati seorang wanita. Ini. Oke, lanjut. Ini saya katakan begini. Karena saya tidak punya basis begitu di awal-awal saya menikah, ya. Bahkan mungkin sampai sekarang dan sebagainya. Istri saya tuh suka bilang begini, kenapa itu belum piku cerita? Ditahu nih. Tidak, Ji. Tidak, Ji. Saya biasa saya suka aja. Biasa saya bilang, dulu tuh pernah ki begini toh, pernah ki begini toh, pernah ki begini. Ji. Bukan Ji bilang, ada tuh wali songo, wali apakah, wali pitu dan sebagainya, ada karoma-karomanya. Tidak, Ji. Saya hanya melihat indikator. Oh, ini. Oh, begini pas ini. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Tahu.
Yang penting tahu ilmunya, tahu indikatornya, tepat. Kenapa dia tahu, Ki? Baru kamu cerita ini. Kenapa tahu, Ki? Belum Pika mau cerita. Imam aku lagi tidak tahu ini dan sebagainya. Kenapa tidak tahu? Oh, ada tanda-tandanya. Oh, begini, 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 dan sebagainya. Bahkan saya sudah pelajari nih, mohon maaf ini ya, ada 3 orang wanita di sini. Ya, saya sudah pelajari, saya sudah beberapa kali juga langsung belajar kepada orang Arab dan sebagainya. Kalau orang Arab itu ilmunya begini, Ruhbah, Ira dan Dewi ya. Kalau ada jejak kaki di padang pasir, ya, orang Arab itu tahu bagaimana karakternya orang ini yang ada di jejak kaki tersebut. Kalau di pramuka kita diajar, oh ini ayam, ini anjing, biasa gitu. Memang beda bentuknya, ini manusia, biasa gitu. Itu orang awam gitu, level 1. Mohon maaf, ilmunya orang Arab, ya sedikit-sedikit ada juga beberapa yang saya tahu. Mohon maaf, ini tahu yang jalan ini laki-laki atau perempuan. Ini jejak kakinya, mohon maaf. Ini perawang atau janda. Atau mama-mama. Perawang atau janda. Jadi ini Dewi, Ira ini dengan Ruhbah ini. Kalau jalan di tengah padang pasir, saya tahu ini. Apakah sudah janda atau perawang atau sudah apa ini, sudah tahu. Iya kan? Mau buktikan? Ayo Mi. Mau sih ada sini, jangan Mi dan sebagainya. Itu ilmu-ilmu orang Arab itu, ya, dan sebagainya. Karena apa? Ada indikatornya. Oh, begini bentuknya, begini. Yang ingin saya katakan begini, ya. Anda harus belajar menganalisis, memahami, dan tepat memberikan kesimpulan, dan seterusnya. Jadi harus fokus itu, fokus, ya. Fokus, kemudian lihat indikatornya dan sebagainya. Kita lihat. Bil maksur, betul itu asar itu artinya riwayat, tetapi kata kuncinya adalah kata kunci dari asar adalah wahyu. Kenapa ketika Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran, Qurannya sebagai pembantu seorang mufassir dalam menafsirkan, karena Al-Quran kan wahyu. Wahyu memang yang diriwayatkan tentunya, ya, memang ujung-ujungnya dia diriwayat, tetapi kata kuncinya adalah wahyu. Hadis Nabi, hadis kan itu wahyu, ya kan? Hadis itu wahyu. Wa ma yantiku, apa sambungannya itu? Apa sambungannya? Wa ma yantiku, apa sambungannya itu? Wa ma yantiku anil hawa in huwa wahyu Oke. Itu bagus. Saya suka ini kalau sambung-sambungin ayat. Oke, lanjut. Berarti hadis itu wahyu. Kemudian sahabat. Kenapa dikatakan wahyu itu pendapat sahabat? Ibnu Abbas, walaupun Ibnu Abbas berpendapat sendiri. Abu Bakar berpendapat sendiri. Ali berpendapat sendiri. Akwal, namanya akwal pendapat ya. Bukan bilang apa dan sebagainya ya. Apa lagi? Siapa lagi? Umar, Utsman, ya kan? Ibnu Mas'ud, walaupun berpendapat, kenapa dikatakan bil maksur itu? Ya, itu karena tidak luput dari wahyu. Kenapa tidak luput karena wahyu? Ingat, mereka sahabat, satu di sumbernya, satu di gurunya. Siapa itu gurunya? Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan, itu kurang lebih inspirasi atau pemahaman dari gurunya. Tadi Irfan menyampaikan, oh pendapatnya dosen begini. Ya, itu. Ada begini. Ya kan? Sahabat tidak ada gurunya lain selain Nabi. Tidak ada gurunya lain. Siapa gurunya lain? Ya kan? Nabi Muhammad sebagai sentral. Di situ. Kalaupun mau berguru sedikit, itu istilahnya kita seleting jadi. Anggaplah Yusril berguru kepada Rahmat juga sharing-sharing kepada Irfan. Kan istilahnya kau seleting jago semester sama-sama jago semester 1 S2. Ya kan? Bilang dengan kalau guru, direktur pasca atau apa dan sama ke Ustaz Sodik, sama ke Ustaz Prof Galib, itu kan beda memang makomnya. Sama ini, sahabat, yang dikatakan sahabat, itu juga wahyu juga. Makanya kalau kita lihat misalkan asbabun nuzul, yang sampaikan asbabun nuzul itu bukan Nabi loh. Tetapi apa? Sahabat kan yang sampaikan. Ada lagi namanya hadis. Hadis fi'liyah, hadis kauliyah. Kauliyah, perkataan Nabi, oke, yang ucapkan Rasul. Tetapi hadis fi'liyah, hadisnya Nabi fi'liyah, Nabi itu kalau bersedekap meletakkan tangannya, tangan di atas, tangan kanan di atas tangan kiri. Nabi tidak pernah bilang begini. Tidak pernah. Tetapi apa? Siapa yang bilang begitu?
Ayo, Rahmat. Siapa yang bilang begitu? Bahwa Nabi kalau bersedekap tangan kanan di atas, tangan kiri di atas. Siapa yang bilang begitu? Nabi pernah Sahabat, bilang begitu. Siapa? sahabat. Iya, sahabat. Jangan ragu-ragu. Pakin lagi. Iya, betul. Sahabat itu yang bilang begitu. Iya kan? Karena sahabat bilang begitu. Oh, kalau begitu. Kita tidak bisa membedakan ya, yang mana akal murninya sahabat atau jangan-jangan ini akalnya lagi-lagi terdeteksi atau terinfeksi, tanda kutip ini, terinfeksi dengan wahyu. Kalau begitu mungkin ini wahyu juga ini. Jadi kalau begitu, aqwalus sahabat lagi-lagi dikatakan apa? Ah, Adapun tabiin itu pro kontra. Ada yang mengatakan, oh sudah dekat nih, masih dekat, masih apa dan sebagainya. Ada yang tidak sampai sahabat itu. Kalau tabiin itu sudah banyak perpecahan-perpecahan. Coba lihat Mu'tazilah, adanya Mu'tazilah, adanya firqah-firqah, dan mulai ada mazhab. Imam mazhab kan Abu Hanifah mulai itu kan tabiin. Sehingga ada mengatakan cukup sampai sahabat saja. Tabiin ini cukup tidak. Ada mengatakan tidak sampai tabiin mutawah. Dengan itu tadi sampai kiamat ini pasti tidak sependapat. Sama begini, ya, sama begini. Kalau kita katakan amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'min atau bunyal iman ya, iman, rukun iman. Atau daruna mal iman, apa itu iman? Antum minu, dan sebagainya. Coba lihat. Iman kepada kitab-kitabnya. Namanya iman itu ya, kata kuncinya mengimani sesuatu yang gaib ya, goib, ya kan? Mengimani Allah yang goib kan tidak dilihat secara mata, apalagi mengimani malaikat, percaya kepada apa? Malaikat-malaikatnya. Malaikat tidak goib kan? Goib. Apalagi percaya sama takdir itu kan goib semua ya. Ya, Rasul juga. Siapa lihat sekarang Nabi Adam? Siapa lihat sekarang Nabi Isa? Nabi Muhammad kan goib. Tapi ada rukun iman yang keempat, percaya kepada kitab-kitabnya. Keberapa itu? Ketiga atau keempat itu? Oke. Kitab-kitab, pertanyaannya, kitab suci. Gaib kan itu kitab suci? Bisa dilihat tidak? Injil bisa dilihat. Bahkan Injil dan Taurat itu saya miliki, saya beli dari Gramedia. Al-Quran pasti Anda miliki juga. Berarti tinggal anu mami ini kalau begitu. Zabur. Zabur mami yang tidak pernah kulihat. 3 kitab suci sudah semua kulihat, bahkan kumiliki. Kalau begitu, iman kepada kitab-kitabnya. Kan dilihat, Ji. Dilihat di kitab-kitab Al-Quran. Injil juga, Taurat juga. Pada masa Nabi Bani Israel, dilihat semua itu kitab. Bahkan ada suhuf atau kitab-kitab itu ditulis di batu, di apa. Dilihat. Coba. Mana pemakalah sekarang? Mana pemakalah? Rubah. Mana mi rubah? Hilangi rubah. Ada di rubah. Rubah. Jadi kalau begitu, percaya kepada kitab-kitabnya. Sementara kitab itu bukan goib, tetapi konkret, ya, bukan abstrak, tetapi konkret. Bagaimana cara menjelaskan itu, Rumah? Percaya kepada kitab-kitabnya. Bagaimana cara menjelaskan? Ya. Maksudnya berita sampaikan dalam kitabnya. Saya ulang kata kuncinya. Iman itu adalah mempercayai sesuatu yang gaib. Iman kepada Allah. Allah kan gaib. Rasul kan gaib. Malaikat juga gaib. Ya kan? Tidak dilihat. Hari kiamat lebih-lebih. Tetapi rukun iman itu ada di antaranya percaya kepada kitab-kitab. Kitab itu dicetak. Jangan gaib, dilihat, dicetak, didengar. Kenapa dibilangi percaya ke iman itu? Ya kan? Termasuk rukun iman itu terhadap kitab. Padahal kitab kan dilihat, bukan gaib. Nah, bagaimana cara menjelaskan itu? Yang turunkan kan tidak dilihat siapa yang turunkan. Yang ada di malaikatnya. Tadi percaya kepada malaikat. Ada mi. Kan Al-Quran, betul. Al-Quran itu misalkan kitab Injil dan sebagainya. Prosesnya kan Allah, malaikat, Rasul. Kan semua disebut ini. Percaya kepada Allah, ada mi. Percaya malaikat, ada mi. Rasul, ada mi. Ini. Ya, Ji. Tidak dipercaya, Ji. Tinggal dibuktikan. Kan itu bukan pembuktian. Namanya iman itu tidak dilihat. Iya kan? Rubah sekarang lihat hari kiamat. Rubah sekarang lihat takdirnya. Takdir buruk, takdir baik. Rubah sekarang lihat malaikat. Tidak kan? Tapi kalau dia rubah sekarang lihat kitab, boleh. Pasti dilihat kitab hari-hari. Iya kan? Kenapa itu? Percaya kepada kitab dikategorikan masalah iman.
Kenapa? Ada yang bisa jawab? Rubah pusing, pusing rubah ini. Bagaimana yang lain? Bantu dong, bantu dong. Tidak ada yang jawab Percaya deh. apa yang Emang disampaikan di monoton dalam sekali kalau Al-Quran. begini. Kalau oh Dewi, Dewi, Dewi. Percaya apa yang Nah, disampaikan di dalam goib isi itu kandungan kitab-kitab. Al-Quran. Oh isinya, isinya, isinya percaya, isinya yang dipercayai, boleh, tetapi belum tepat. Itu sudah ya anggaplah bukan dapat 70 itulah lumayan nih, dapat B mi, B minus mi. Daripada tidak menjawab, daripada salah error ki. Nah, nah, kata kuncinya adalah kitab-kitab itu kata kuncinya adalah wahyu. Sama ini. Jadi Al-Quran kan kitab kan wahyu. Wahyu dalam bentuk kitab, wahyu juga bisa dalam bentuk lembaran-lembaran, bisa dalam itu wahyu itu wahyu. Wahyu di apa? Kalau Wahyudin Halim, nah ada dosen UIN itu namanya Wahyudin. Wahyudin Naro, wakil rektor dulu. Iya kan? Kalau Pak Wahyu, itu banyak, bukan wahyu itu. Ini wahyu ilahi. Nah, itu yang tidak dilihat, yang bisikan itu wahyu kan secara mana bahasa bisikan. Ya kan namanya bisik-bisik ke tetangga, wahyu-wahyu tetangga. Itu kan namanya wahyu berarti bisikan, tidak didengar ki. Ada orang magos bisik-bisik begini tidak didengar. Karena begitu, ketika Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, kan kita tidak dengar. Kita tidak dengar. Cuma supaya membantu dan terekam dan mudah kita hafal, ditulis gitu wahyu dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk apa mushaf dicetak, ada full color, ya kan, dan sebagainya. Nah, itu berarti kata kuncinya apa tadi? Wahyu. Maka Wahyu. juga Wahyu. sama halnya tadi bil masur. Kata kuncinya itu adalah wahyu. Ya, jadi jangan main-main kalau tentang bil masur, bil ra'yi, nanti metode-metode tafsir, pendekatan dan sebagainya. Saya ternyata beberapa baru juga sebenarnya saya sadari banyak mata kuliah diberikan sama saya beraneka ragam, tetapi hampir setiap semester itu ada saja mata kuliah ini, mazahib tafsir. Ada saja. Atau manahijul tafsir, atau membahas kitab tafsir, atau manahij mufassirin yang banyak berbicara tentang tafsir dan kitab-kitabnya atau metode-metodenya. Saya baru berpikir beberapa bulan yang lalu, kenapa rata-rata begini dikasihkan ini? Oh ternyata, iya saya juga baru sadar. Ternyata S1 saya memang, saya membahas tentang tafsir bil masur secara tuntas. Bahkan menggunakan bahasa Arab ketika itu. Karena itu masih ada dulu syarat. Ya, dulu kita kalau mau cum laude harus menulis dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Maka saya tulis itu bagaimana urgensi metode dan bagaimana cara kerjanya tafsir bil maksur itu. Ya, sampai tafsir isyari juga S2 saya, S3 saya, kajian kitab. Banyak saya selalu membahas ini. Metode tafsir, pendekatan tafsir, corak tafsir, sampai tafsir isyari, tafsir sufi, tafsir batin dan sebagainya, cara-cara dan langkah-langkah dan coraknya itu. Oh ternyata betul S1, S2, S3 saya itu selaras tentang bagaimana metodologi tafsir, metodologi pendekatan, corak tafsir bil maksur atau bil ra'yi, bahkan bil isyari. Oh itu ternyata kajian-kajian saya, ya, dan seterusnya. Ya, oke. Oke, saya juga suka kajian tahlili atau kajian maudhui. Ya, kajian tahlili, kajian maudhui, atau bahkan kajian-kajian living. Tetapi saya memang lebih suka kalau kajian-kajian kitab. Karena mulai dari S1 sampai S3 itu memang karakter pendidikan saya. Karakter ciri khas pola pikir yang sedikit saya spesialis saya dibanding yang lain ya. Nah, kalau yang serba bisa itu Ustaz Sodik itu serba bisa sekali beliau itu dengan Ustaz Muhsin. Itu serba bisa sekali berdua itu. Ustaz Sodik dan Ustaz Muhsin yang lain mungkin ada ciri khasnya masing-masing apa dan sebagainya ya. Oke, lanjut. Kita lanjut. Oke. Mana tadi itu? Nah, ada dulu pertanyaan sampai sini dulu yang kita jelaskan. Sebelum saya jelaskan lagi ada pertanyaan-pertanyaan tadi itu beberapa orang itu. Minum nggak dulu nah. Bismillah. Kalau rubah ditanya, rubah tafsir bil masur. Tafsir bil masur ya. Ayat dengan ayat. Kalau rubah ditanya, ada tidak doa minum? Maka minum sekarang ini, maka minum. Kalau doa makan, oke. Allahumma barik lana. Kalau rubah ini sebagai pemakalan ditanya,
Ada tidak doa minum? Bil ma'sur kah atau bil ra'yi kah atau apakah? Hmm. Ada tidak doa minum? Ada yang jawab kira-kira. Jangan-jangan tidak ada doa minum ini. Hmm. Coba Bang, doa minum dulu. Bil ma'sur atau bil ra'yi? Terserah. Rubah. Jawab dulu Rubah. Ada tidak ayatnya kah, hadisnya kah? Atau adakah bil ra'yi kah? Atau memang hadis palsu kah? Iya kah? Sesat. Ya, tidak boleh orang berdoa kalau minum. Bahaya itu. Tidak boleh orang berdoa kalau minum. Iya kah? Iya, iya. Bagaimana Rubah? Ada tidak doa minum? Tadi baru-baru saya minum ini. Cuma saya baca tapi cuma pelan-pelan. Tidak mau kasih dengar ke semua. Ada tidak doa minum? Hmm. Oh, rubah aja. Bagus kejaringan rubah. Apa rubah? Mana suaranya rubah? Rubah ini sudah pakai HP, pakai laptop. Tidak dengar lagi suaranya. Ada doa minum? Tidak kusuruh juga sampaikan. Ada atau tidak ada? Itu mau dulu. Ada atau tidak ada? Mana suaranya? Mana suaranya? Tidak kedengaran suaranya. Yang lain bagaimana? Tidak ada, Ustaz. Oh, tidak ada doa minum. Oh, oke, bagus. Oh, tidak ada ya. Doa makan. Okay. Doa makan ada. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana itu apa itu? Bil masur atau bil ra'yi itu? Allahumma barik lana. Bil ma'sur. Bil masur. Oh, hadis itu ya. Ya. Dengarkan baik-baik. Kalau saya diajari sama Pak Kiai, guru itu doa minum begini. Lihat surah Al-Anbiya. Kalau saya bilang surah Al-Anbiya, berarti apa itu? Tafsir apa itu namanya? Tafsir apa namanya, Ruhbah? Kalau saya katakan ini, dia surah Al-Anbiya. Maksur. Bil masur. Cari sendiri ya, ayat berapa ya? Cari sendiri ayat berapa? Terserah ini semua. Cari sendiri ayat berapa? Allah berfirman begini. Bismillah. Betul, tetap harus bismillah. Apakah salawat atau apa kan? Ya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minum. Afala yu'minum lagi. Minal ma'i. Apa artinya minal ma'i? Dari air. Air kita mau minum dari air. Minum lagi. Subhanallah. Minum lagi. Ya. Cari sendiri ayat berapa ini. Yang ingin saya jelaskan begini. Tafsir bil masur bil ra'yi. Ya. Oke. Ada namanya subjek, objek, predikat. Ini yang tidak pernah Anda bahas. Ini baru sementara penjajakan buku saya ini. Agak lama kapan ini karena ada prioritas utama buku saya yang ingin saya. Tapi ini diantara judul-judul nanti yang akan atau minimal artikel lah ya. Ada namanya dalam tafsir bil masur itu atau bahkan bil ra'yi itu ya. Ada namanya subjek, predikat dan objek. Tadi dikatakan ada ayat tentang zulmun. Kemudian dijelaskan ini ala inna syirka lazulmun. Oke. Berarti subjeknya itu tadi yang kita masalahkan itu ya. Subjeknya. Oke. Subjeknya itu adalah surah Luqman. Itu yang menjelaskan subjek. Ya. Objek yang kita pahami tadi itu bizulmin. Bizulmin ini yang kita pusing. Apa artinya bizulmin? Ya kan? Objeknya ini. Oke. Maka kita gunakan subjek apa? Inna syirka la zulmun. Oke. Juz 21. Ya, surah Luqman. Tapi ada P-nya. P-nya itu apa? Predikatnya. Siapa yang mengantarkan? Predikat itu ya penghubung ya antara subjek dengan objek. Oke. Siapa yang menghubungkan subjek dengan objek ini? Ternyata, apa jawabannya Ruhbah? Siapa yang menghubungkan itu? Rasulullah. Nabi. Nabi. Kalau begitu, kalau kajian-kajian kemarin, bil masur itu hanya berbicara dengan SO. Ya kan? Ada ayat. Apa penjelasannya? Ada ayat. Mungkin predikatnya ini ya bisa orang kita cocok-cocok logi, bisa orang siapa dan sebagainya, ya kan? Ya, paling bagus itu adalah tingkatan pertama. Kalau SPO-nya itu semuanya adalah Al-Qur'an.
Ini yang paling bagus. Kalau SPO-nya semuanya Al-Quran. Kalau ini yang tingkatan kedua tadi yang Anda sampaikan ini rubah. SPO-nya itu S-nya Al-Quran, O-nya itu Al-Quran, tapi P-nya itu Al-Hadis. Itu kedua paling bagus. Tapi sama-sama apa? Sama-sama apa? S dan O-nya Al-Quran ya. Jadi tafsir Al-Quran bil Quran, predikatnya bisa Al-Quran itu sendiri, bisa predikatnya itu apa? Rasul, bisa bahkan predikatnya sahabat, bisa yang tunjukkan bahwa ini cocok dengan ini adalah tabi'in, atau di luar tabi'in. Kalau di luar tabi'in bisa, berarti ulama-ulama ya, bisa bagian dari ruang lingkup ar-ra'yi itu. Nah, ya kan? Yang paling aneh itu adalah ketika Al-Quran menunjukkan Al-Quran sendiri dengan predikatnya sendiri. Contoh tadi saya katakan, ya, hudal lil muttaqin. Ya, Al-Quran sendiri. Nah, ini caranya namanya tafsir Al-Quran secara muttasil. Bahasanya dalam kitab itu muttasil. Tafsirul Quran kalau dalam kita itu cuma dua, muttasil dengan munfasil. Kalau muttasil memang betul-betul langsung, ya kan? Hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina, ya. Wasari'u uiddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina, orang-orang yang. Nah, itu enak. Enak ya. Qad aflahal mu'minun. Siapa itu? Alladzina. Nah, itu enak. Itu enak, ya kan? Ini tingkatan penafsiran Al-Quran paling tinggi. Al-Quran bil Quran, kemudian dengan Al-Quran lagi. Ya. Ya, fil Quran, bil Quran, Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran fil Quran. Dengan Quran dan predikatnya juga Al-Quran. Ini nih paling tinggi. Ini nih paling tinggi. Ah, ini nih kajian di pasca begini. Kalau di S1 kemarin enggak sampai saya ceritakan yang begini-begini. Yang penting tahu dulu dasar-dasarnya. Ya, Rosi lagi belum sempat ajar saya begini belum. Nah, itu namanya subjek, predikat, objek. Kalau begitu silahkan sempurnakan. Ya, Anda sudah tahu tafsir bil masur itu apa? Bil Quran, bil hadis, aqwalus sahabat atau mau juga tambah tabi'in. Masing-masing ini pasti subjek atau predikatnya beda. Ya. Ya, sama juga tafsir Quran bis sunnah, bis sunnah. Mungkin predikatnya dari sahabat yang menunjukkan bahwa ini. Nah, kalau tadi itu doa bagaimana? Oke, objeknya itu doa tadi adalah dari siapa? Subjeknya itu surah Al-Anbiya. Tetapi yang ajari saya ulama. Misalkan Pak Kiai, Ketua MUI Makassar. Oh, begitu. Berarti yang mengantarkan itu ini. Sama misalkan Quraish Shihab dalam tafsirnya. Oh, ayat ini berhubungan dengan ayat ini. Ya, ada munasabahnya ayat ini walaupun beda surah. Ya. Kalau yang muttasil enak, kalau muttasil itu enak berarti subjek, predikat dan objeknya itu bersambungan semua Al-Qur'an. Tetapi yang munfasil, kenapa bisa? Ini surah Ali Imran dijelaskan dengan surah, misalkan begini. Allah berfirman, alam nashrah laka sadrak. Surah Al-Insyirah ayat 1. Kemudian dihubungkan dengan surah Toha ayat 25. Rabbi syrahli sadri. Sama-sama berbicara tentang apa? Insyirah atau lapang dada. Ya, alam nashrah. Rabbi syrahli. Ketika saya hubungkan ini ayat surah Toha dengan surah Al-Insyirah, ya, juz 16 dengan juz 30, jauh sekali, ya kan? Surah yang 100 lebih, surah ke-90 96 lebih itu dengan surah yang cuma 20-an itu, ya kan? Ternyata bagaimana cara predikatnya? Oh, ternyata yang mengantarkan ini misalkan Quraish Shihab yang sebagai predikatnya. Kalau begitu, kalau indikatornya, korinanya, munasabahnya, konteksnya benar, walaupun predikatnya itu seorang di luar tabi'in, tetapi itu bisa dikategorikan tafsirul Quran bil ma'thur. Tapi tingkatannya beda, ya. Ketika tafsirul Quran bil Quran itu langsung predikatnya Al-Quran, di bawahnya sedikit langsung Nabi yang tunjukkan atau sahabat tabi'in yang menunjukkan, dengan kalau ulama yang menunjukkan, sama-sama memang bil ma'thur, tafsirul Quran bil Quran, tetapi sedikit bobotnya berbeda, ya. Ini kajian-kajian kita harus begini. Jadi tingkatkan itu kajiannya supaya begini, ya.
Dan seterusnya dan seterusnya. Ah, apalagi bidang keilmuan lagi. Apa ini bidang keilmuan? Ada pertanyaan? Atau kita lihat semua pertanyaan dulu? Ihsan bil ra'yi ada 2. Oke, Amam itu. Ini. Oh, ini. Bil ra'yi atau bagaimana ciri-cirinya? Oke. Ini yang ingin saya sampaikan. Kalau Prof. Ahmad itu mau menekankan publikasi, saya ingin mau menekankan substansi, ya, substansi. Maka saya tidak peduli nanti Anda tampil di hadapan saya atau nanti Anda tampil di dosen kedua di hadapan Prof. Ahmad. Finalnya, nilai finalnya itu indikator utamanya selain kerajinan, datang tepat waktu, buat makalah, ada PowerPoint, Turnitin dan sebagainya. Tetapi finalnya yang tinggi nilainya itu memenuhi 2 indikator. Catat memang. Ya, catat memang. Yang pertama, mampu memperlihatkan revisi makalahnya. Jadi nanti Anda harus perlihatkan kepada saya atau kita banding. Yang ada di Makassar, Goa, sekitarnya, kalau perlu datang di Prodi ya. Perlihatkan, ini makalah saya, Ustaz. Bisa di print out atau bisa apa. Biar kalau saya itu di print out kan biar bukan kertas, saya biar kertas bekas, tidak apa-apa, Ji. Ya, atau mau ke kertas bekas, ada, Ji. Atau mau ke print, pergi saja di Pasca, banyaknya print di situ. Saya rasa tidak apa-apa itu. Lagi pula itu print dari SPP ini semua. Kalau mahasiswa mau print, tidak apa-apa, Ji. Dan memang banyak mahasiswa biasa aku suruh print daripada piku mau print. Tidak ada wanu apa. Sini wanu tonji ini sebenarnya print. Ya kan? Oke. Kalau mau ya bisa memperlihatkan makalahnya apa, revisi makalahnya bagaimana. Kenapa? Namanya final, kita harus lihat progres peningkatan pembelajaran. Makalah Anda begini, ternyata revisinya begini, ternyata ada peningkatan. Kenapa? Kemarin-kemarin itu ada senior-senior Anda itu hanya merubah sampul, apa, iya kan? Sudah revisi makalah. Sorry, nilainya kurang sekali. 1 ya, menunjukkan apa tadi? Revisinya. Yang kedua, mampu membuktikan indikator utama dalam makalahnya. Contoh, kalau Anda katakan tadi ini, Jalalain Anda klaim berro'yi, apa pembuktiannya? Jadi terutama mulai dari pemakalah ketiga sampai pemakalah terakhir ini, harus mampu membuktikan kepada saya, mengambil 2 atau 3 contoh kitab, misalkan, At-Tabari. Ini Tabari Ustaz dengan Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, dua-duanya adalah tahlili. Kalau begitu, saya hanya minta ya 2 atau 3 ya. Kalau mau lebih lagi lebih bagus, tapi minimal 2 atau 3. Ya. Oke, Anda katakan Tabari atau Ibnu Katsir itu tahlili. Kalau begitu, saya hanya satu minta dari pembuktian. Saya hanya mau minta pembuktian. Ya. Oh, tafsir ini ijmali, Ustaz. Oke. Apa? Mana buktinya? Saya hanya minta nanti dalam finalnya secara lisan, saya mau secara lisan dan secara tertulis ada di makalah. Di mana bedeng itu tadi di halaman berapa nu sampaikan itu di makalahmu, ada di tulis pembuktianmu secara tulis dan terlisan. Oke, bagi yang ada di Makassar dan sekitarnya, silahkan ke Prodi. Atau mau sekaligus ajukan judul, boleh langsung ke Prodi. Ya, langsung ada ke Sodik, boleh. Bisa juga saya baca-baca juga, nanti saya akan ke Sodik, boleh ya, dan seterusnya. Walaupun saya tetap di hadis, saya tetap bantu-bantu beliau. Nah, kemudian, kalau ada yang jauh sekali tinggal, misalkan, tidak apa-apa. Makalahnya ada, minta tolong ada yang temannya yang peringkan, kumpul, makalahnya yang dulu apa, revisinya dulu apa, kecuali saya nusuruh pering, boleh tonjanu, subhanallah, nusuruh lagi pering, boleh ji, kalau nusuruh lagi pering, tapi kalau ada metomi, ada yang titip-titip kadar kata mamu, sepupumu kah, bawa kang itu, atau dikumpul di 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 Keti atau apa, terserah. Kemudian kita secara online atau video call atau telepon, saya akan saya minta pertanggungjawaban secara lisan di halaman berapa pembuktiannya. 2 atau 3 contoh. Besok-besok Anda katakan, corak kitab fikih begini-begini. Salah satu corak fikih adalah Al-Qurtubi dan ini
kitab Ilqiyah Al-Harras misalkan. Kalau begitu apa buktinya? Mana ayatnya? Mana contoh-contohnya? Mana ciri-cirinya? Mana apanya pembuktiannya? Mana aplikasinya? Saya hanya minta buktinya, ya. Karena apa? Sekarang kita belajar kalau hanya berangan-angan itu abstrak gitu. Tapi kalau dengan bukti konkret, ya. Sudah lewat jam 3. Astagfirullah, saya mengambil hak Anda 2 menit ini kalau begini. Oke. Sudah nih. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita mulai. Ada yang ingin bertanya sebelum saya tutup? Bunyi masjid, iya, mau memang azan. Iya, aku tahu dia no. Saya di dekat tunggu masjid rumahku. Tahu dia. Balago itu. Iya. Saya memang laki-laki tapi hatiku perempuan. Ya sensitif ke saya. Bertanya, silakan. Mau bertanya, Ustaz. Ini kan makalahku tidak seperkuat tentang teori karena kemarin kita bilang kasih banyak contoh. Apakah di sini revisi? Contohnya tidak bagus. Ya terus contohnya teorinya sedikit saja, ya. Teorinya sedikit saja, berbanyak pembuktian. Terus pertanyaannya apa? Tadi kan kita suruh Pak singgung tentang itu predikat-predikat. Apa harus juga jelas sekali itu Ustaz ditulisnya? Atau fokus di contoh-contohnya? Iya. Yang saya mau adalah yang saya masuk ke teori-teori sudah minum pelajari Azami. Sudah minum pelajari kemarin sebelumnya ya. Pasti pelajari itu ya belum masuk. Jangan teori yang begitu, teori-teori baru lagi atau pendalaman atau yang analisis begini yang saya masuk, bukan lagi teori tapi analisis. Ini yang saya masuk, ya. Apa itu bil masur di apa itu aneh yang biasa. Apa yang beda? Apa analisis Anda? Ini yang saya masuk. Itu tadi kalau mau tambahkan predikat-predikat SPO itu lebih bagus lagi, ya. Kalau Quran bil hadis tahu nih. Ya, teorinya sedikit saja. Yang banyak itu analisisnya, contohnya, pembuktiannya, aplikasinya, ya kan? Bagaimana betul sistematikanya, kita bedah memang, ya. Ke depan ini sudah masuk corak-corak, harus ada pembuktian memang masing-masing, ya. Dan seterusnya terus. Sudah deh, azam nih. Karena pasti depan ini mesti. Oke, sudah. Kita bertemukan Allah, kita berpisahkan Allah. Ya, ada pun pertanyaan-pertanyaan lainnya nanti bisa lewat grup saja, ya. Supaya dia teman-temannya tahu. Demikian kita bertemukan Allah dan kita juga berpisah karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat host rekamannya di-share di grup. Ya. Oke, makasih. Terima kasih, Ustaz.